Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina dari Prodi Farmasi Universitas Esa Unggul. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara formal. 1. Berbicara formal yaitu keterampilan mengucapkan, menyembunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, dan bertanggung jawab. 2. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah berkomunikasi. Ada juga yaitu tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih berbicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun mengetahui pendengar. Rekreatif. Tujuan reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan berbicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara. 3. Manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejak sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contoh Presiden pertama Indonesia itu Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaikan gagasan dan menjadi sarana berbagai pengetahuan antara kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Berkomunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Melancarkan pertukaran informasi. Menambahkan kepercayaan diri. Menambahkan karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Menambah level nilai dalam diri. Bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Contoh berbicara argumentatif. Berbicara argumentatif bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Contoh pidato seorang guru tentang pentingnya pendidikan anak usia dini, PAUD. Pendidikan anak usia dini, PAUD, sangat penting untuk anak-anak, terutama anak-anak di bawah umur 5 tahun. Hal ini karena saat ini bahwa otak mereka sedang menjalankan masa aktif yang sangat tinggi, bahwa mereka akan lebih mudah untuk memahami dan meningkat apa yang mereka pelajari. Menurut beberapa ahli, usia ini disebut zaman keemasan. Pada usia ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan ilmu kepada mereka. Bahkan menurut seorang ahli anak, mereka akan lebih cepat dalam menguasai bahasa asing. Hal ini juga berkomunikasi oleh hasil dilakukan untuk 100 anak di bawah umur 5 tahun. 40 dari 100 anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini sebelum memasuki taman anak-anak memiliki nilai yang baik dan sangat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, pengiriman anak pada anak usia dini sebelum memasuki TK sangat penting untuk dilakukan. Prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentukkan kematangan psikolog anak dalam hal berbicara. B. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. C. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. D. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategis berbicara. E. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan penukaran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktikum langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara kesinambungan. G. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan
kepada pembentukan kehamilan berbicara atau menentukan siswa menjadi pembicara yang kreatif. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara yaitu jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, bicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara interformal. Berbicara interformal meliputi pertukaran pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberikan petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, pencernaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Jenis berbicara berdasarkan tujuan berbicara. Tujuan berbicara pada umumnya diklasifikasi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur. 2. Berbicara untuk